Jadi penting sekali Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya anak Tuhan di tahun yang baru, kita baru masuk ke hari yang ke-51 hari saudara. Di tahun yang baru. Pastikan setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, punya visi yang menjadi target kita. Yang menjadi sasaran goal dalam hidup ini. Sebab kalau tidak punya visi, lihat apa kata firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, terjemahan bahasa Inggris, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi firman Tuhan jelas berkata, ketika kita hidup tanpa visi, hidup kita jadi liar. Hidup kita jadi tidak jelas, tidak pasti. Jadi pastikan kita adalah anak-anak Tuhan yang punya visi. Katakan amin. Kita melihat Bapak Ibu, terjemahan dari bahasa sehari-hari, Amsal 29:18. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bicara visi itu bicara tentang bimbingan. Katakan bimbingan. Kalau kita nggak punya visi, artinya Bapak Ibu, hidup kita tuh nggak dibimbing, tidak dituntun, tidak diarahkan oleh Tuhan. Kayak kita berkata, kita menjadi liar, menjadi bagaimana caranya Tuhan membimbing kita. Ada 4 cara bimbingan Tuhan yang harus kita lakukan. Ini bagian kita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan membimbing kita, menuntun kita, memimpin hidup kita. Supaya apa? Kita bisa mencapai target, mencapai goal, mencapai sasaran visi yang Tuhan kehendaki kita kerjakan di tahun 2022. Yang pertama dikatakan jaga hati. 2, 3. Pegang hatinya. 2, 3. Jaga hati. Semua 2, 3. Jaga hati. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lihat Bapak Ibu. Jaga hatinya, siaganya bukan siaga 3. Siaga 1 dengan segala kewaspadaan. Katakan 2, 3. Jaga hati dengan hati-hati. Lebih keras. Jaga hati dengan hati-hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab terjemahan lain berkata apa? Jagalah hatimu karena hati menentukan hidup kita selanjutnya. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau hati kita problem, hidup kita pasti problem. Setuju Bapak Ibu? Ketika hati kita sakit, maka hidup kita penuh dengan penyakit. Nanti saya akan buktikan dari survei dari detiksehat.com. Hati yang sakit, hati yang problem, hati yang kecewa, hati yang bermasalah itu berdampak pada tubuh kesehatan kita. Kenapa kita berkata jagalah hati kita? Karena hati itu menjadi pusat sentral hidup kita manusia. Jadi pastikan pagi ini, kita yang di gereja, baik Bapak Ibu yang di rumah, hati kita perlu jaga. Amin Bapak Ibu. Nah kita melihat Bapak Ibu dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, dalamnya lautan bisa diukur. Setuju Bapak Ibu? Dalamnya hati, siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengukur? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu pastikan bahwa hati kita perlu jaga. Sebab ketika hati kita problem, hati kita bermasalah, Tuhan sulit menuntun kita. Tuhan sulit membimbing kita, mengarahkan kita. Nah kita melihat saudara, ini bukti survei dari hati yang sakit, hati yang problem. Boleh diklik? Lihat nih.
Emosi bisa menyakiti organ tubuh. Kita mau cek Bapak Ibu, hati kita sehat enggak? Hati kita beres enggak? Yang pertama, ketika kita khawatir, itu pasti kena yang namanya lambung. Berapa banyak Bapak Ibu pagi ini kita yang kena asam lambung? Makin stres, makin khawatir, makin takut, makin cemas, asam lambung makin naik. Yang kedua, hati sedih, melemahkan paru-paru. Yang di tengah, ketika stres, ditambah lagi depresi. Awalnya mungkin stres, puncaknya depresi. Itu melemahkan otak dan jantung. Ketakutan, melemahkan ginjal. Ketika hati marah, melemahkan liver. Lihat Bapak Ibu, ketika hati kita problem, hati kita bermasalah, hati kita sakit. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu jujur, saya bersyukur. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ini usianya baru. Ya, baru 53 tahun. Ya, buat pria 53 tahun itu masa pertumbuhan dan sedang lucu-lucunya Bapak Ibu. Amin. 53 tahun, dengar dengan baik. Saya tidak pernah yang namanya sakit. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua karena Tuhan. Tapi jangan lupa, ada bagian kita. Halo? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita apa? Jaga hati kita. Kita melihat Bapak Ibu, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu nanti setelah ibadah, kalau Bapak Ibu ke warung atau ke toko beli obat, tidak ada dituliskan di obat itu pasti menyembuhkan. Enggak ada. Pasti obat itu berkata meringankan gejala. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada kata pasti. Yang ada pasti itu hanya firman. Katakan 2, 3. Yang pasti hanya firman. 2, 3. Yang pasti hanya firman. Tepuk tangannya percaya. Haleluya. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terjemahan lain berkata, hati yang gembira adalah hidup yang sehat. Halo, mau sehat? Jaga hati. Mau sehat? Pegang hatinya. Mau sehat? Jaga hati. Hati kita mesti beres. Nah pagi ini umat Tuhan bertanya, Pak Pendeta Bambang, bagaimana caranya jaga hati? Bagaimana cara jaga hati? Gampang. Izinkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Menguasai hati kita. Izinkan firman yang menjadi pengontrol. Izinkan firman take over hidup kita. Bagaimana bisa sehat kalau kita khawatir? Bagaimana sehat kalau kita kecewa? Bagaimana sehat kalau kita mikirin corona terus? Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang burung terbang. Setuju Bapak Ibu? Di kepala kita, setuju? Ya. Tapi kita bisa melarang burung hinggap di kepala kita. Kita nggak bisa melarang corona ada di sekitar kita, Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Tapi bagaimana kita fokus bukan pada corona. Fokusnya pada hati kita, hidup kita, katakan amin. Amin. Bagaimana yang penting kita menjaga tubuh kita ini sehat. Tubuh kita ini kuat. Sehingga ketika corona ada dalam hidup kita, masuk dalam tubuh kita, itu nggak punya dampak. Kenapa? Tubuh kita kuat dan sehat. Bagaimana tubuh kita kuat dan sehat? Kalau hati kita nggak sehat, hati kita problem, hati kita bermasalah.
Izinkan firman Tuhan menguasai hati kita. Izinkan firman menghandle hati kita. Itulah caranya. Makanya Bapak Ibu kita perlu baca firman setiap hari. Katakan 2, 3. Baca firman setiap hari. Izinkan firman menguasai hati kita. Terima firman, baca firman, renungkan firman, praktik firman, hidup dalam firman. Mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya Tuhan membimbing kita? Yang pertama lewat jaga hati. Yang kedua, jaga pikiran. Katakan 2, 3, jaga pikiran. Filipi 3:19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kok bisa? Kenapa? Karena apa? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayo jujur Bapak Ibu. Hari-hari kita, kehidupan kita lebih banyak memikirkan yang surgawi atau yang duniawi? Ayo jujur, coba lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lebih banyak yang surgawi atau yang duniawi? Pergantian tahun dari 2021 sampai 2022, tahun yang baru, apa yang kita pikirkan? Apakah kita berkata di tahun yang baru 2022, saya mau banyak doa dan puasa? Keren. Di tahun yang baru, saya mau ikut Zoom doa pagi. Bapak Ibu, ini nggak nyinggung, nggak nyindir, bukan pesan dari Pak Gembala, dari Om Nathan. Ini suara Tuhan Bapak Ibu, dengar dengan baik. Saya kalau ikut doa pagi GUP, saya lihat orangnya tidak ada perubahan. Dari tahun lalu sampai tahun, kurang lebih orangnya seperti itu jumlahnya. Tapi saya percaya, pagi hari ini, besok ada doa pagi Om? Ada? Oh Selasa, saya percaya besok Selasa pasti banyak yang ikut doa pagi Zoom. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan dulu buat kita. Nah, ini tepuk tangannya ngenyek saudara. 2, 3. Bilang kanan kiri, saya suka tuh gaya kamu. Jadi kalau tahun lalu belum ikut doa Zoom pagi, tahun yang baru kita punya komitmen memikirkan bagaimana hal-hal surgawi. Halo? Jangan bilang ngantuk, jangan bilang capek. Kalau dikasih berkat tengah malam bangun enggak? Bangun. Kalau bisa enggak perlu tidur. Iya atau iya? Supaya apa? Jangan ketinggalan. Doa pagi Bapak Ibu membawa kita intim dengan Tuhan. Salibkan dagingmu. Pikirkan perkara surgawi. Ini penting buat kita. Kenapa saudara kita perlu pikirkan? Lanjut. Matius 15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Lihat saudara. Kalau hati kita jahat, pikirannya jadi jahat. Makanya poin yang pertama jaga hati. Poin yang kedua jaga pikiran. Yuk katakan 2, 3, jaga hati. Tangannya 2, 3, jaga hati. Jaga pikiran. Jangan di sini ya. Ini bukan pikiran, ini dahi. Ya, orang gaul bilang jidat, Bapak Ibu. Pikiran tuh di sini, otak. Ya, makanya kalau orang dipukul sini bisa geger otak, bisa kacau, saudara. Kenapa perlu jaga pikiran? Karena pikiran itu kalau nggak dikontrol bisa jahat. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dimulai dari mana? Jaga hati. Sehingga apa? Pikiran kita bisa terkontrol. Makanya kalau hati kita diisi dengan firman, dikendalikan, dikontrol firman, maka pikiran kita pikiran Kristus. Halo? Amin? Pikiran kita jadi benar. Yuk diklik lagi saudara. Kejadian 4. Ini contoh saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sudah lihat? Tuhan mengingatkan hati Kain. Kenapa hatimu panas, mukamu muram? Dia keraskan hati. Hatinya problem, hatinya kecewa, hatinya bermasalah. Pikirannya jahat nggak Bapak Ibu? Pikirannya jahat. Siapa yang bunuh Habil? Nggak ada orang. Siapa yang bunuh Habil? Halo? Siapa yang bunuh Habil? Kain. Kenapa Kain sebagai kakaknya yang semestinya sayang cinta kepada adiknya? Karena ketika firman Tuhan menegur hati Kain, kenapa hatimu panas, hatimu sakit, hatimu kecewa, hatimu problem? Dia keraskan hatinya. Makanya saudara pikirannya jadi jahat. Gara-gara Habil, maka persembahan saya tidak diterima Tuhan. Gara-gara Habil, maka saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semestinya Kain berpikir, kenapa korban persembahannya nggak terima? Setuju Bapak Ibu? Ya. Semestinya Bapak Ibu kita berpikir, merenungkan, kenapa Tuhan belum berkati saya? Kenapa belum ada mujizat? Pasti ada sesuatu hal yang terjadi saudara. Biarlah pagi ini Bapak Ibu jaga hati kita, jaga pikiran kita. Amin. Supaya apa? Tuhan bisa membimbing, menuntun kita. Oke, yang ketiga Bapak Ibu. Matius 15 ayat 18. Yang ketiga, jaga mulut. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Lihat saudara. Yang keluar dari hati pikiran jahat. Jadi jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Makanya dipakai masker. Halo? Amin. Tapi kalau orang yang suka gosip, suka jelekin orang, maskernya dicabut. Kenapa? Jadi penghalang kata dia. Saya percaya jemaat GUP Harvest Madiun adalah jemaat yang cinta Tuhan, cinta kebenaran. Yang sepakat, tepuk tangan buat Allah kita. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yakobus berkata bahwa lidah, mulut itu, perkataan itu seperti api yang menghanguskan. Mulut itu, perkataan itu punya power, punya kuasa yang menentukan. Gereja pecah karena apa? Mulut yang mengadu domba. Makanya Bapak Ibu, ketika kita JR, Bapak Ibu tahu JR? Jemaat rumah. Yang belum hadir dalam JR, ayo gabung. Yang belum doa pagi Zoom, ayo datang. Amin. Hati ibu bersuka cita. Jangan bilang, Pak Pendeta Bambang nyinggung. Saya nggak nyinggung, ngingetin. Amin. Ya, senyum mood saya tahu saudara. Ketika kita JR, jemaat rumah, ingat
Jangan ngomongin orang, jangan jelekin orang. Bilang begini, Pak Pendeta Bambang, kami nggak ngomongin orang, nggak jelekin orang, tapi kami sharing. Hah? Bedanya apa, saudara? Ini yang kita harus bertobat. Jaga mulut, jaga hati. 2, 3, jaga hati. Tangannya 2, 3, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Bapak Ibu tahu, kalau uang 1 juta sampai sini tinggal 50.000. Setuju? Jadi kalau uang susut. Tapi kalau perkataan di sini kecil sampai sini jadi besar. Membengkak, saudara. Dibesar-besarkan, digede-gedekan. Contoh, di Jakarta ada seorang suami, dia punya peliharaan. Peliharaannya apa? Sapi di Bogor. Tetapi tetangga yang sekitar perumahan itu gosip bilang apa? Suaminya nggak pulang-pulang, punya peliharaan. Beda nggak artinya Bapak Ibu? Suaminya memang nggak pulang-pulang, ada di Bogor, punya peliharaan, tapi bukan wanita, tapi sapi. Halo? Jaga mulut kita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa menuntun kita kalau kita nggak jaga mulut? Oke, klik lagi saudara. Matius 12:37. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan sampai saudara ucapan kita menghukum kita. Biarlah ucapan kita itu membenarkan dan memuliakan Tuhan. Amin? Ya. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Yakobus 3:9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kalau hati kita kesel, kecewa, sedih, ingat saudara, jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut supaya apa? Jangan sampai mulut kita, perkataan kita itu mencaci maki, mengutuk manusia ciptaan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu dia belum percaya, setuju Bapak Ibu? Tetap dia manusia ciptaan Tuhan. Jadi benar-benar saudara, perkataan kita, mulut kita perlu dijaga. Supaya apa? Bapa dimuliakan. Amin. Bagaimana cara Tuhan membimbing hidup kita supaya visi tercapai? Yang pertama, jaga hati kita. Yang kedua, jaga pikiran kita. Yang ketiga, jaga mulut kita. Dan yang terakhir kita melihat Bapak Ibu. Matius 5:16. Ini poin yang terakhir. Jaga perbuatan. Katakan 2, 3. Jaga perbuatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu ingat, melalui hidup kita Bapa dimuliakan. Tapi jangan lupa, melalui hidup kita, kalau perbuatan kita nggak baik, Bapa dihujat. Jadi pastikan Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Yang setuju, yang sepakat, berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih keras bagi dia, paling keras bagi dia. Katakan haleluya. Amin. Bagaimana kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita. Ayo 2, 3. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga perbuatan. Saya percaya pagi ini firman Tuhan gak akan pernah lupa. Bagaimana Tuhan membimbing kita hari-hari kita supaya visi itu menjadi hal yang pasti bagi kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita.
Jangan sampai kita bilang Kristen, orang percaya anak Tuhan, perbuatan kita bikin malu Tuhan. Penuhi kota Madiun dengan kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Madiun ini nggak besar saudara kotanya. Kita putar-putar. Jadi perbuatan kita itu akan dibicarakan banyak orang. Orang berkata dia Kristen, dia orang percaya anak Tuhan. Benar. Kenapa? Perbuatannya memuliakan Bapa di surga. Jangan sampai Bapak Ibu perbuatan kita bikin malu Tuhan. Bapak Ibu, saya dimanapun saya berada, saya selalu menjaga identitas, jati diri. Saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apalagi orang tahu saya pendeta. Integritas saya jaga. Supaya apa? Bapa dimuliakan. Sebelum saya ke Madiun, ada seorang kawan bilang begini, Pak Pendeta, mau nggak doakan tante saya? Dia sakit. Terus saya bilang, sakit apa? Sakitnya stres. Dia tinggal nggak jauh dari rumah saya, komplek sama-sama apartemen. Saya di Tower I, dia tinggal di Tower C. Kita buat janjian saudara. Saya datang, saya kunjungin, saya ajak ngobrol. Tantenya yang usianya sudah 78 tahun. Dia ditinggalkan seorang diri sama 2 anaknya. Karena anak yang pertama ada di Medan, yang kedua di Jakarta. Jadi oma itu tinggal sendirian. Bagaimana saudara saya menjadi berkat buat mereka. Buat keluarga besar. Sudah tahu? Dengan perbuatan hal kecil, saya hadir mendoakan, mengerti mereka. 2 keluarga diselamatkan, dimenangkan bagi Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Nggak usah hal-hal yang besar-besar, saudara. Perkara yang kecil. Doakan, kunjungi, perhatikan. Bapa dimuliakan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu kita melihat. Yang berikutnya. Ya, sebelum terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa? Yang dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Semua kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan minta pertanggungjawaban hidup kita. Sebagai jemaat GUP Harvest Madiun. Bagaimana perbuatan kita? Apakah lihat perbuatan kita jiwa-jiwa dimenangkan? Jiwa-jiwa diselamatkan? Bapa dimuliakan? Atau jangan sampai melalui hidup kita jiwa-jiwa tidak diselamatkan karena apa? Karena perbuatan kita. Karena apa? Karena pikiran hati kita, mulut kita yang jahat, saudara. Saya percaya Bapak Ibu, ketika hati kita beres, maka pikiran kita akan beres. Amin. Maka mulut kita akan beres. Amin. Maka perbuatan kita akan memuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir. Yuk kita berdiri datang sama Tuhan. Ya Bapak Ibu kita berdiri. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Pemusik silakan boleh ke depan. Worship leader singer. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa arti kata wajib Bapak Ibu? Wajib itu tidak ada pilihan, no choice, tidak ada pilihan. Wajib itu artinya mau tidak mau, hidup kita harus menjadi serupa Kristus. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi serupa Kristus? Kalau hati kita problem, pikiran kita problem, mulut kita problem, hidup kita problem. Makanya Bapak Ibu izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, mulut kita, perbuatan kita. Supaya Bapa dimuliakan. Tepuk tangan buat kita.
Yesus adalah firman yang hidup. Makanya orang bertanya, kenapa harus firman? Kenapa harus firman? Kenapa kita harus kembali kepada firman? Karena firman itu adalah Yesus yang hidup. Jadi kalau kita izinkan Yesus yang hidup menguasai hati kita, pikiran kita, mulut kita, hidup kita, saya percaya tahun 2022 apa yang menjadi mimpi kita, visi kita, semua menjadi hal yang pasti. Katakan amin. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan, kita sembah Dia. Angkat kedua tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. sembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan keyboard dengan lembut. Mari Bapak Ibu, engkau yang di rumah, engkau yang di gereja, taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau sampai pagi ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan, artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Yuk mari Bapak Ibu jalani tahun baru di hari yang ke-51 di tahun 2022. Bagaimana hidup kita dikontrol, dipimpin, dibimbing oleh Tuhan setiap hari. Lewat apa? Jaga hati kita. Lewat apa? Jaga pikiran kita. Lewat apa? Jaga mulut kita. Lewat apa? Jaga perbuatan kita. Kalau hati kita problem, pikiran kita problem, mulut kita problem, perbuatan kita problem, katakan pagi ini, Tuhan, ini hidupku. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Kalau hatiku jahat, pikiranku jahat, mulutku jahat, perbuatanku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau orangnya pagi ini, baik engkau yang di rumah, baik engkau yang ada di gereja, mari angkat tanganmu yang kanan, gak usah malu. Taruhkan tangan kirimu di dada. Siapa lagi angkat tanganmu? Semua tutup mata. Iya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melihat hatimu yang jujur. Tuhan menjamah setiap hati yang jujur. Siapa lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah? Ya, lebih tinggi lagi. Katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau berkenan di hadapanmu Tuhan. Kamu berdoa buat setiap umatmu yang angkat tangan, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Kau melihat kejujuran mereka, kerendahan hati mereka. Mereka benar-benar mau Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Tahun 2022, bimbingan Tuhan, arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, visi Tuhan menjadi hal yang pasti terjadi. Bagaimana hati mereka dipulihkan, bagaimana pikiran mereka dipulihkan, bagaimana mulut mereka dipulihkan, bagaimana perbuatan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berfirman. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Beri kemuliaan buat lagi menggenapi firman-Mu. Langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.